Selamat datang kembali. Oke, di hadapan kita ini ada banyak banget materi yang Anda kirim ya. Mulai dari artikel psikologi, panduan-panduan praktis, catatan penelitian. Dan semuanya ini fokus ke satu hal yang menarik sekaligus sedikit misterius. Intuisi. Betul. Kita kan sering dengar istilah firasat, kata hati, atau perasaan dari dalam. Tapi pertanyaannya, apa sih itu sebenarnya? Sesuatu yang magis? Atau jangan-jangan. Atau jangan-jangan ini seperti otot yang bisa kita latih. Nah, tugas kita sekarang adalah membedah semua ini dan mencari intisarinya untuk Anda. Tepat sekali. Dan yang penting untuk diingat, ini bukan soal mengikuti setiap dorongan hati secara membabi buta. Justru sebaliknya. Oh, oke. Materi yang Anda kumpulkan ini dari berbagai sudut pandang nunjukin kalau intuisi itu adalah kemampuan kognitif yang sangat kompleks. Kompleks ya? Kita akan lihat gimana seorang peraih Nobel menjelaskannya, dan kita juga akan gali kebiasaan-kebiasaan praktis yang bisa Anda coba mulai hari ini untuk mempertajamnya. Oke, mari kita langsung masuk. Jadi, apa sebenarnya intuisi ini? Semua sumber yang ada di sini sepakat ya. Ini bukan sekedar perasaan acak. Bukan tebakan liar. Bukan. Ini lebih kayak wawasan yang muncul tiba-tiba tanpa kita sadari proses mikirnya gimana. Betul. Secara psikologis, ini adalah produk dari naluri dan pemrosesan informasi di alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar. Carl Jung, salah satu raksasa di dunia psikologi kan, menyebutnya persepsi melalui alam bawah sadar. Oke. Tapi definisi favorit saya datang dari Daniel Kahneman, psikolog yang menang Nobel Ekonomi itu loh. Oh, ya, saya tahu. Dia bilang, intuisi adalah munculnya solusi secara otomatis tanpa memerlukan argumen logis. Menarik. Intinya, pikiran Anda itu udah menghubungkan titik-titik di belakang layar. Tiba-tiba aja gambarnya muncul di depan Anda. Gitu. Tunggu dulu, ini bagian yang bikin saya berhenti sejenak tadi pas baca. Jadi ini bukan cuma soal ya atau tidak gitu aja. Bukan. Materi Anda bilang ada levelnya. Dari firasat mentah sampai intuisi yang terlatih. Wah, itu mengubah cara saya memandangnya. Persis. Ini bukan saklar on-off, tapi sebuah spektrum. Spektrum. Di satu ujung ada firasat mentah, reaksi fisik dan emosional yang cepat. Contohnya? Misalnya, rasa nggak enak di perut pas mempertimbangkan tawaran kerja. Nah, di ujung lainnya ada intuisi yang terasah atau intuisi ahli. Ini dibangun dari tumpukan pengalaman dan pengetahuan. Oke, jadi tujuan kita adalah memproses sinyal mentah tadi jadi panduan yang lebih bisa diandalkan. Tepat. Gimana proses itu terjadi di otak kita ya? Ini nyambung ke teori proses ganda yang dipopulerkan oleh Kahneman tadi. Bayangin aja, pikiran kita punya dua sistem operasi. Dua sistem. Oke. Sistem satu itu yang cepat, otomatis, naluriah. Disinilah intuisi hidup. Dia kerja dengan ngenalin pola berdasarkan semua pengalaman yang pernah Anda rekam. Lalu yang kedua? Lalu ada sistem dua. Ini yang lambat, analitis, dan butuh usaha sadar. Ini yang Anda pakai pas ngitung anggaran atau bandingin spek laptop. Tapi bukannya kita sering diperingatkan untuk nggak terlalu percaya sama sistem satu, katanya itu sumber dari banyak bias dan keputusan gegabah? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting. Dan jawabannya adalah, mereka itu bukan musuh, mereka partner. Partner. Kesalahan terjadi kalau kita cuma pakai satu sistem aja. Orang dengan pengambilan keputusan paling efektif, menurut sumber-sumber ini adalah mereka yang bisa apa ya? Menari di antara keduanya. Menari, ya. Mereka terima sinyal cepat dari sistem 1, tapi kemudian mengujinya secara kritis dengan sistem 2. Jadi, intuisi ngasih hipotesis, logika yang verifikasi. Oke, itu masuk akal banget. Jadi, langkah pertama adalah ngenalin sinyalnya. Tapi ini kan seringkali halus banget ya. Betul. Rasanya kayak nyoba dengerin bisikan di tengah konser rock. Gimana cara kita mendengar atau merasakan sinyal-sinyal ini? Benar sekali. Dan ngenalin mediumnya itu kuncinya. Materi Anda ini mengidentifikasi beberapa cara utama intuisi berkomunikasi. Oke, apa aja tuh? Yang paling dasar itu sensasi fisik. Rasa nggak enak atau plong di perut, rasa hangat atau sesak di dada, bahkan merinding. Itu bukan klinik kan? Bukan, ini biologi. Ada koneksi saraf yang padat banget antara usus dan otak kita, yang sering disebut otak kedua. Tubuh Anda seringkali bereaksi lebih dulu sebelum pikiran sadar Anda sempat menganalisis. Saya paham. Tapi banyak orang mungkin mikir perasaan berat itu cuma sugesti atau karena saya kurang tidur semalam. Seberapa valid kita bisa menganggap ini sebagai data?
Validitasnya itu dibangun dari waktu ke waktu lewat observasi. Makanya latihan nanti jadi penting. Nah, selain sensasi fisik, ada respons emosional. Emosional. Tapi ini bukan emosi yang bergejolak kayak marah atau gembira ya. Ini lebih ke perasaan damai dan jernih yang dalam pas sebuah pilihan terasa benar. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya, rasa resah yang mengganjal pas ada sesuatu yang terasa salah, meskipun di atas kertas, semuanya kelihatan sempurna. Lalu ada yang lebih kognitif ya? Kayak ide yang tiba-tiba muncul gitu. Yaitu yang ketiga, wawasan atau kilasan mental. Momen aha yang klasik itu. Pas lagi mandi biasanya. Betul. Anda lagi mandi atau nyetir, nggak lagi mikirin masalah itu, tiba-tiba solusinya muncul gitu aja. Atau perasaan yakin yang kuat, tapi nggak bisa ngejelasin alasannya. Oke. Dan yang terakhir, yang paling halus, itu dorongan halus. Perasaan kayak ditarik lembut ke arah orang, buku, atau tempat tertentu tanpa alasan yang jelas. Oke, ini semua kedengarannya hebat. Tapi ada satu masalah besar yang saya yakin Anda juga rasakan dan mungkin ini inti dari semuanya. Apa itu? Bedanya intuisi sama cemas itu apa? Kadang rasanya sama persis loh, perut saya melilit. Nah, apakah itu intuisi yang bilang jangan ambil pekerjaan ini, atau cuma rasa cemas karena ini langkah besar? Ini dia. Ini pembeda yang paling krusial. Dan sumber-sumber Anda sangat jelas soal ini. Bedanya itu bukan pada apa yang Anda rasakan, tapi pada kualitas sinyalnya. Kualitas sinyal? Gimana maksudnya? Intuisi itu cenderung tenang, jernih, rasanya netral. Kayak sebuah pengetahuan yang dalam. Dia nggak mendesak, nggak panik, cuma berbisik dengan mantap. Ini jalannya. Atau ada yang nggak beres di sini. Sementara kecemasan? Kecemasan atau ketakutan itu berisik. Kacau, mendesak, sering banget dipenuhi narasi. Bagaimana jika skenario-skenario terburuk? Oh ya. Suaranya panik, didorong rasa takut gagal, dan sering berubah-ubah seiring emosi. Kalau Anda menjauh dari situasi sejenak, kecemasan biasanya mereda, tapi intuisi bakal tetap di sana. Nunggu dengan tenang. Jadi ada semacam tes yang bisa kita lakukan ya, berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Perasaan ini tenang dan ngasih kejelasan, atau terburu-buru dan bikin pikiran saya keruh? Tepat. Itu sangat membantu sih. Atau tanya juga, ini fokus ke satu wawasan atau lompat-lompat ke berbagai skenario bencana? Itu pertanyaan kunci lainnya. Oke, jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Kita udah tahu apa itu intuisi, gimana rasanya. Sekarang gimana cara melatihnya secara konsisten biar bisikan itu jadi lebih jelas? Nah, ini bagian praktisnya. Kabar baiknya, semua sumber Anda nyaranin latihan praktis yang bisa diintegrasikan dalam keseharian. Ini bukan soal duduk di puncak gunung, kan? Bukan sama sekali. Ini soal hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan setiap hari. Kita bisa kelompokkan ke dalam beberapa pilar utama. Oke, pilar pertama. Pilar pertama dan paling fundamental, menciptakan keheningan. Pikiran analitis kita yang aktif terus 24/7 itu kayak suara statis di radio. Menenggelamkan sinyal intuisi. Caranya gimana? Meditasi. Bisa meditasi, 5-10 menit sehari udah cukup. Atau latihan pernafasan dalam. Atau sesederhana jalan-jalan santai tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa podcast. Wah, gampang diucapkan, susah banget dilakukan. Di dunia yang serba notifikasi ini, hening itu barang mewah. Memang. Tapi idenya adalah sengaja menciptakan ruang kosong biar sinyal bawah sadar bisa muncul. Oke. Dan di ruang hening itulah pilar kedua jadi sangat efektif, menulis jurnal intuisi. Anggap aja ini laboratorium pribadi Anda, jurnal intuisi. Maksudnya kita catat firasat kita gitu? Betul. Catat firasat, ide tiba-tiba, mimpi yang terasa penting, atau perasaan aneh yang Anda alami. Tulis aja, jangan disensor. Awalnya aneh nggak sih? Nulis, kayaknya hari ini bakal ketemu teman lama di jurnal, apa gunanya? Gunanya ada di langkah kedua, melacaknya. Beberapa minggu atau bulan kemudian, Anda lihat lagi catatan itu. Firasatnya terbukti nggak? Ide tiba-tiba itu berguna nggak? Jadi semacam feedback loop ya? Tepat. Anda mulai ngenalin pola unik cara intuisi Anda berkomunikasi. Mungkin intuisi Anda sering muncul sebagai sensasi fisik, atau mungkin lebih sering sebagai ide visual. Jurnal ini peta Anda. Pilar ketiga yang Anda sebutkan itu mendengarkan tubuh. Iya, dan ini nyambung langsung sama jurnal tadi. Latihan praktisnya itu melakukan body scan.
Cukup luangkan semenit, pejamkan mata, dan pindai sensasi di tubuh Anda dari ujung kaki ke kepala. Lalu? Saat Anda dihadapkan pada sebuah keputusan, coba lakukan ini. Pikirkan pilihan A, terus pindai tubuh Anda. Bahu menegang, dada terasa lapang. Terus pikirkan pilihan B, pindai lagi. Jadi ini nyambung banget. Di jurnal kita mungkin nulis merasa tidak nyaman saat rapat dengan si X. Dan dengan body scan, kita bisa ngeh kalau setiap kali nama X disebut, perut kita selalu menegang. Persis. Anda mulai menghubungkan titik-titik antara perasaan abstrak dan sensasi fisik yang konkret. Ini data yang sangat berharga. Luar biasa. Pilar selanjutnya apa? Selanjutnya adalah terhubung dengan alam dan detoks digital. Menghabiskan waktu di alam itu terbukti secara ilmiah menenangkan sistem saraf. Sebaliknya, puasa teknologi sesekali mengurangi kebisingan sensorik dan memberi ruang bagi alam bawah sadar. Dan yang terakhir, soal kreativitas dan memulai dari hal kecil. Benar, melibatkan kreativitas, menggambar, menulis bebas, main musik, bahkan nari. Itu cara untuk melewati filter pikiran logis kita. Nggak perlu jadi seniman hebat, tujuannya cuma berekspresi tanpa analisis. Dan yang soal mulai dari yang kecil? Nah, ini mungkin yang paling gampang untuk dimulai. Mulai dari yang kecil. Latih kepercayaan diri Anda pada keputusan berisiko rendah. Contohnya? Percayai insting pertama pas milih jalan pulang, mau makan apa, atau siapa yang tiba-tiba kepikiran untuk Anda hubungi. Dengan melatihnya pada taruhan kecil, Anda membangun otot intuisi untuk keputusan yang lebih besar. Oke, kita udah punya peralatannya nih. Tapi mari kita jujur, intuisi nggak selalu benar kan? Tentu saja tidak. Saya yakin Anda juga pernah salah firasat. Saya pernah yakin banget soal sesuatu, ternyata salah total. Rasanya malu-maluin. Jadi, gimana kita mesti intuisi kita ini akurat dan bukan cuma cerminan dari bias kita? Ini langkah kalibrasi, dan ini sangat-sangat penting. Pertama, semua sumber penelitian ini menekankan, pengalaman adalah kuncinya. Pengalaman. Intuisi ahli, kayak dokter senior yang bisa diagnosis penyakit langka cuma dengan lihat pasien, itu bukan sihir. Itu pengenalan pola super cepat yang dibangun dari ribuan jam pengalaman. Jadi, semakin kaya database mental kita di suatu bidang, semakin akurat intuisi kita di bidang itu. Tepat. Intuisi bukan pengganti pengetahuan, tapi justru produk sampingan dari pengetahuan yang mendalam. Tapi, bukannya pengalaman juga bisa menciptakan bias? Kita jadi cenderung lihat pola yang sama terus-menerus. Nah, itu dia jebakannya. Intuisi bisa dengan mudah dibajak oleh bias kognitif. Sumber-sumber Anda nyebutin beberapa yang paling umum, misalnya bias konfirmasi. Ya. Kita cenderung nyari dan merhatiin informasi yang mendukung apa yang udah kita yakini. Jadi, firasat Anda mungkin terasa benar cuma karena itu sesuai dengan apa yang Anda harapkan benar. Saya jadi ingat soal ini. Waktu mau beli mobil, saya merasa mobil merek A paling bagus. Ternyata, saya cuma baca review yang bagus-bagus saja soal merek A dan tanpa sadar ngabaikan semua keluhannya. Itu contoh yang sempurna. Firasat Anda ternyata cuma harapan Anda yang menyamar. Betul. Ada juga heuristik ketersediaan, yaitu kita terlalu ngandelin contoh yang paling gampang muncul di benak kita, biasanya karena dramatis atau baru terjadi. Misalnya? Setelah dengar berita kecelakaan pesawat, intuisi Anda mungkin teriak kalau terbang itu sangat berbahaya, padahal secara statistik sangat aman. Dan yang terakhir, bias terlalu percaya diri. Oke. Keyakinan buta pada keakuratan penilaian kita sendiri, tanpa bukti pendukung. Jadi gimana dong? Apa kita harus curiga terus sama intuisi kita? Rasanya jadi rumit lagi. Strateginya bukan curiga, tapi integrasi. Pertama, cari perspektif yang beragam. Sebelum bertindak berdasarkan firasat kuat, tanyakan pendapat orang lain yang Anda hormati, terutama yang punya sudut pandang beda. Penangkal bias konfirmasi ya? Betul. Kedua, integrasikan dengan analisis rasional. Gunakan intuisi Anda sebagai hipotesis awal, bukan kesimpulan akhir. Jadi kalau intuisi bilang sebuah investasi itu bagus? Anggap itu sinyal untuk mulai riset mendalam, bukan sinyal untuk langsung transfer uang. Uji firasat Anda dengan data dan fakta. Dan yang terakhir soal kondisi kita saat itu. Ya ini sangat praktis. Perhatikan keadaan emosional dan fisik Anda. Ada akronim bagus untuk ini, HALT. HALT. Jangan mengambil keputusan penting saat Anda hungry, lapar, angry, marah, lonely, kesepian, atau tired, lelah. Masuk akal.
Emosi dan kondisi fisik yang kuat bisa meniru sinyal intuisi dan seringkali mengarah pada keputusan yang disesali. Jadi setelah kita bedah semua materi ini, kesimpulannya jadi sangat jelas dan praktis ya. Intuisi itu bukan perasaan mistis, tapi keterampilan kognitif yang bisa dilatih. Benar. Dia buka bunga lawan dari logika, tapi partner dansanya. Dengan sengaja menciptakan ruang hening, refleksi lewat jurnal, dan berlatih menyeimbangkannya dengan data, Anda bisa memperkuat suara batin itu. Dan pada akhirnya, ini lebih dari sekedar membuat keputusan yang lebih baik. Mengasah intuisi itu tentang mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam. Kesadaran diri? Ini tentang menumbuhkan kreativitas dengan mengakses ide-ide dari alam bawah sadar dan tentang hidup lebih selaras dengan nilai-nilai inti Anda. Jadi semacam kompas internal. Betul. Ketika logika dan intuisi bekerja bersama, mereka jadi semacam kompas internal yang kuat untuk menavigasi kompleksitas hidup dengan lebih percaya diri dan jernih. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Jika intuisi adalah bisikan dari semua pengalaman yang pernah Anda proses secara tidak sadar, semacam rangkuman dari seluruh perpustakaan hidup Anda. Apa yang sedang coba dikatakan oleh pustakawan batin pribadi Anda saat ini, yang mungkin terlewatkan oleh pikiran sadar Anda yang sedang sibuk?